Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rayensani. NIM saya 1030324051 dari kelas IT 4804, ingin menjelaskan dan menerangkan tentang pengerjaan CLO 3 mata pelajaran kalkulus. Oke, untuk nomor 1 saya akan mengerjakan nomor 1. Di nomor 1 ini kita mempunyai ketentuan sebagai berikut. Fx sama dengan kontinu ketika titiknya itu tidak memiliki titik loncatan, dan Fx sama dengan diferensial ketika sudut grafik itu grafik tidak memiliki sudut patahan. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1, untuk yang A berarti. Untuk yang A, ketika X sama dengan min 1, karena dia tidak memiliki titik loncatan, berarti dia continue. X sama dengan min 1 itu continue. Yang B, X sama dengan 0 juga continue. Dia continue. Yang C, X sama dengan 1,5, dia juga continue. Yang terakhir D, Yang terakhir D di sini. Yang terakhir D ketika X sama dengan 2, dia juga continue. Nah, untuk syarat kedua tadi, Fx bisa dikatakan diferensial ketika dia tidak memiliki titik patahan. Untuk grafik pertama sendiri dari X-1, dia memiliki patahan, sehingga X-1 tidak diferensial. Oke, yang kedua, ketika X sama dengan 0, dia juga memiliki titik patahan, maka X sama dengan 0, continue. X sama dengan 0, tidak diferensial. Nah, di titik 1,5, karena dia sudutnya melengkung dan tidak memiliki titik patahan, maka X sama dengan 1,5 itu diferensial. Dan yang terakhir, X sama dengan 2, karena dia juga tidak memiliki titik patahan, maka dia diferensial. Jadi bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan min 1 continue, tetapi tidak diferensial. X sama dengan 0, dia continue, tetapi tidak diferensial. Untuk X sama dengan 1,5, dia continue dan diferensial. Dan yang X sama dengan 2 juga, dia continue dan diferensial. Oke, saya akan melanjutkan untuk nomor 2. Kita di sini memiliki titik Oke,
Soal yang pertama adalah turunan. Berarti kita turunkan dulu ini menjadi 3x kuadrat min 3. Oke. Terus lanjut untuk yang B. Dia meminta soal tentang kemiringan. Soal tentang kemiringan itu adalah tentang gradien. Gradien garis singgung. Maka kita masukkan ya. Dia berada di titik 1,0. Lalu kita memiliki sebentar. Oke, lalu kita masukkan rumusnya. MGS sama dengan, kita masukkan tadi kan 3x pangkat 2 min 3. Oke, lalu kita masukkan titiknya. Titik X itu berada di 1. Berarti kita masukkan 1 pangkat 2 min 3 menghasilkan nilai 0. Berarti di sini titik kemiringannya adalah 0 atau gradien, atau bisa dibilang gradiennya 0. Oke, kita lanjut ke nomor yang C. Nomor yang C, persamaan garis singgung di titik 1, 0. Oke, seperti biasa kita masukkan dulu titiknya 0,1. Lalu kita memakai fungsi rumus dari PGN. PGN itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita masukkan Y min 0 sama dengan, tadi kita memiliki gradien. 0 ini berasal dari sini ya. Ini X, yang ini Y. Oke, 0 tadi berasal dari sini, sedangkan gradiennya kita tadi memiliki nilai bahwa gradien garis singgung itu bernilai 0. Kita masukkan. Lalu X min 1. Oke. Ini berarti jadinya 0. Berarti kita memiliki nilai Y sama dengan 0. Atau iya, gradien garis singgungnya, persamaan garis singgungnya itu adalah bernilai 0. Oke, kita lanjut ke nomor yang D. Persamaan garis normal. Oke. Jadi sebelum kita mencari persamaan garis normal, terlebih dahulu kita harus mencari gradien garis normal. Gradien garis normal itu rumusnya adalah MGN. Rumusnya adalah min 1 per MGS. Atau bisa dibilang dia adalah kebalikannya dari MGN. Tetapi di sini MGS kita bernilai 0. Maka dia tidak terdefinisi. Ya. Jadi jawaban yang D, dia tidak terdefinisi karena MGS-nya 0. Min 1 per 0 itu tidak terdefinisi. D. Karena di sini kita tidak bisa memakai persamaan MGN atau gradien garis normal, karena ketika kita memakai gradien garis normal,
ketika kita memakai persamaan garis normal, maka dia hasilnya adalah min 1 per MGS, sedangkan MGS kita tadi adalah 0. Dan tidak mungkin suatu hasilnya segini tuh nggak mungkin. Jadi kita memakai persamaan yang lain, yaitu dengan menggunakan definisi dari persamaan garis normal. Persamaan garis normal sendiri adalah tegak lurus dari titik Y. Sedangkan kita tahu tadi titik Y kita berada di nilai 0, maka garis X kita atau PGN kita itu adalah X sama dengan 1. Oke, kita akan melanjutkan untuk nomor 3. Untuk nomor 3, kita memiliki titik sepertiga Oke, pertama nomor A itu kan kita diminta kapan benda tersebut bergerak naik. Oke, pertama hal yang kita harus lakukan adalah kita turunkan dulu. Kita turunkan, ini menjadi X kuadrat, habis yang ini menjadi X biasa, yang ini menjadi 2. Oke, lalu kita lanjut ke nomor yang A. Untuk menentukan kapan dia naik, kita harus mencari akar-akarnya dulu. Maaf, ini akar-akarnya dulu. Akar-akar dari ini adalah ya ini X min 2, X plus 1. Nah, jadi kita bisa mendapat nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 pembuat nolnya. Nah, sekarang langkah yang kita lakukan adalah sekarang langkah yang kita lakukan adalah mencari nilainya dengan membuat garis persamaan. Maaf, dengan membuat garis persamaan di sini. Maaf. Oke, di sini titik min 1, di sini titik 2. Pertama kita masukkan dulu, misalnya langsung min 0, langsung 0 di sini, langsung 1 di sini. Maaf, fokusnya hilang. Oke. Kita masukkan titik 1 di sini. Dia menjadi 1 min 2 plus. Dia di tengah sini menjadi min. Berarti yang di sininya plus, di sininya plus. Oke, pertama yang kita cari adalah dia minta naik. Kalau naik berarti dia mengarah ke yang plus. Berarti ke sini. Berarti kita bisa mendapat timbunan bahwa fungsi ini naik ketika dia bernilai min tak hingga sampai min 1, dan ketika dia 2 sampai tak hingga. Oke, ini untuk pertama A, untuk turunan untuk fungsi naiknya. Sekarang kita akan mencari untuk fungsi turunnya, sama seperti tadi. Dia itu kita tulis ulang. Kita gambar ulang ya. Min plus ini min 1, ini 2.
Oke, karena yang diminta itu fungsi turun, maka kita ambil di daerah di sini. Berarti bisa disimpulkan bahwa fungsi turun dari angka tadi dari fungsi tadi adalah di interval min 1 sampai 2. Oke, lanjut kita ke nomor yang C. Oh, maaf. Oke, kita lanjut ke yang C. Kapan lintasan dari parabola tersebut cekung ke atas? Sebentar. Jadi ketika kita mau mencari titik cekung, kita menggunakan turunan fungsi yang kedua. Berarti sama dengan ini dy dx dari fungsi yang pertama, dari turunan fungsi yang pertama, x kuadrat min x min 2 itu sama dengan 2x min 1. Nah, 2x min 1. Maaf. Oke. 2x min 1. Nah, untuk menentukan agar dia itu bisa naik, dia harus lebih besar daripada 0. Atau bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, 1/2. 1/2. Ini bisa kita bentuk garis ya di sini ya. Maaf. Bentuk garis di sini. Ini titik 1/2-nya. Ketika dia interval naik, berarti dia mengarah ke kanan, ke arah positif. Ketika dia interval turun, berarti dia mengarah ke negatif. Nah, berarti dari sini kita bisa mendapatkan titik bahwa fungsi ini dia naik ketika dia naik di titik tak hingga dia naik di titik setengah sampai tak hingga. Oke. Untuk yang D sama seperti tadi, kita lihat bahwa dia itu turun ketika dari interval ini sampai dia setengah. Jadi kita dapat jawaban bahwa dia akan turun ke bawah ketika intervalnya itu dari min tak hingga sampai setengah. Oke, kita lanjut untuk nomor yang E. Nomor yang E ini adalah tentukan titik maksimum dan titik minimum. Oke. Titik minimum dan titik maksimum ya, sebentar. Oke. Di sini saya akan melanjutkan untuk nomor yang E. Kita tadi memiliki X sama dengan 2 dan X min 1. Nah, di sini kita mencari titik stasionernya dari pernyataan berikut. Pertama yang kita cari adalah X sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke fungsi dari yang pertama tadi. Ini tadi udah saya tulis duluan ya. Ini menghasilkan 8/3
min 2, min 4, plus 1 sama dengan min 5/3. Nah, sekarang saya tulis untuk X sama dengan min 1. Min 1 sama dengan Nah, ini menghasilkan nilai sebagai berikut. Min 1/3 terus min 1/2 plus 2 plus 1 hasilkan nilai sebagai berikut 7/6. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa di titik X sama dengan 2 dia menghasilkan nilai minimum lokal. Ya, dia titiknya tadi apa? 5/3. Dan untuk X sama dengan min 1 dia menghasilkan nilai maksimum lokal dengan titiknya tadi dengan hasilnya sebagai berikut ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk soal terakhir. Soal yang paling terakhir F. Tentukan di mana titik tersebut berbelok. Oke. Titik berbelok tadi kita menggunakan fungsi dari turunan kedua, yaitu nilai 2x min 1 ya. 2x min 1 tadi kan dia 2x min 1 itu sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita simpulkan X itu sama dengan 1/2 yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, ini untuk titik pertamanya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mencari titik kedua, kita harus tentukan dulu apakah nilai setengah ini atau nilai 1/2 ini itu memiliki nilai negatif atau nilai positif. Misalnya kita buat kita buat garis persamaan saja. Misal di sini ada 1/2 ya. Ketika X lebih kecil daripada 1/2 berarti dia negatif. Ketika X lebih besar daripada 1/2 berarti dia positif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai positif dan negatif dari 1/2 ini ada, atau nilai beloknya dia ada. Berarti sekarang kita tinggal mencari nilainya dengan memasukkan nilai 1/2 ini di fungsi f dari fungsi pertama. Langsung saja. Maaf, nabrak. Maaf, 1 sama dengan ini 1/24 min 1/8 min 1 plus 1 sama dengan, nah, dari dua persamaan ini kita sudah memiliki nilai bahwa titik belok itu berada di nilai 1/2 dan min
1/12. Oke, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi dari video saya atau mungkin dari perkataan saya. Terima kasih.